Fenomena intoleransi beragama masih terus terjadi di tanah air. Dalam konferensi pers KTT ASEAN dan PBB yang dilakukan secara virtual pada 15 November lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo merasa prihatin dengan adanya isu intoleransi antar umat beragama di tengah pandemi COVID-19. Jokowi mengingatkan betapa pentingnya menjaga kemajemukan dan toleransi antar umat beragama, khususnya di tengah pandemi, karena dunia membutuhkan persatuan persaudaraan dan kerjasama untuk mengatasi COVID-19 dan tantangan global lainnya. Presiden menyampaikan pentingnya menjaga kemajemukan dan toleransi. Di tengah pandemi seperti saat ini, Presiden menyampaikan keprihatinan masih terus terjadinya intoleransi beragama dan kekerasan atas nama agama. Kalau ini dibiarkan, maka hanya akan mencapik harmoni dan menyuburkan radikalisme dan ekstremisme. Bahaya intoleransi juga diamini oleh Ketua MPR Bambang Susatyo. Ia mengingatkan, sikap intoleransi masih menjadi ancaman bagi kemajemukan bangsa. Hal ini terlihat dari survei terbaru White Institute tahun 2020 yang mencatat sikap intoleran dan radikalisme cenderung meningkat dari 46% menjadi 54%, sehingga menyeratkan perlunya langkah konkret untuk menyelamatkan masa depan toleransi di tanah air. Bambang Susatyo menilai, berseminya sikap intoleran tak lepas dari kealpaan seluruh elemen dalam menyemai sikap toleransi. Kealpaan penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4, dihapusnya Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 dan penghapusan mata pelajaran Pancasila dari mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Sementara itu, Kementerian Agama melaporkan nilai rata-rata nasional indeks kerukunan umat beragama tahun 2019 berada di angka 73,83 untuk rentang 1 sampai 100. Dalam rilis tersebut juga terdapat provinsi yang memiliki skor kerukunan umat beragama di bawah rata-rata nasional, di antaranya Aceh, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Lantas bagaimana intoleransi yang bisa saja meruntuhkan rasa kebangsaan dan menghambat majunya sebuah negara dilawan? PBB memberikan beberapa langkah yang diyakini dapat melawan intoleransi, di antaranya melalui hukum, pendidikan, kesadaran individu, solusi lokal, serta akses informasi yang berimbang. Kini, di tengah menghadapi musuh yang tak kasat mata yaitu COVID-19, mampukah Indonesia melawan politik identitas yang rawan berujung pada intoleransi? Pemirsa, kita akan melanjutkan pembicaraan kita bersama dengan Profesor Komarudin Hidayat. Prof, sebelum kita berbicara mengenai apa yang kita lihat barusan, sebetulnya ini merupakan permulaan dari topik pembicaraan kita, sebetulnya kohesi nasional. Tapi saya ingin mendengarkan satu pernyataan Prof tadi sebelum kita memulai pembicaraan pertemuan kita di sini, yaitu pertama, kenapa tiarap? Kelihatannya kenapa tiarap? Dan kedua, tidak terlalu percaya kepada media sosial atau tidak terlalu percaya kepada media massa. Iya, ada sebuah buku yang populer, The Death of Expertise, ya. Orang itu sekarang merasa punya akses yang sama untuk mencari informasi, sehingga antara orang yang expert dan tidak expert itu merasa sama. Keahlian-keahlian itu kan kurang dihargai. Kalau kita baca Google, Wikipedia, kita tidak tahu lagi sumbernya. Tapi kalau buku kan jelas. Nah sekarang orang tuh jarang baca buku yang tebal-tebal, surat kabar tebal. Oleh karena itu sekali lagi saya juga kurang percaya karena banyak sekali sampah-sampah medsos itu. Tapi saya tetap bicara komunikasi dengan cara saya kelompok-kelompok tertentu. Yang keduanya pertanyaan tadi? Kurang percaya pada media massa. Iya itu saya kurang percaya. Tapi kemudian saya aktif untuk membina pendidikan misalnya. Kenapa kurang percaya kepada media massa? Saya sendiri kurang percaya gitu. Sehingga kemudian karena saya kurang percaya, saya dengarkan misalnya YouTube, saya selektif sekali.
mencari, mendengarkan ceramah-ceramah Media kuliah. sosial, Iya. bukan media kontemporer, bukan media massa yang kita tahu, media cetak, koran dan sebagainya. Bukan itu. Oh iya, Televisi atau media sosial yang dimaksudkan. iya media sosial. Ya. Ya, saya lebih senang baca buku, lebih dalam, kontemplatif gitu. Tapi yang berita-berita itu saya kurang. Di Indonesia saya kalau ingin cari informasi, saya langsung telepon aja narasumber yang saya anggap reliable gitu kan. Sebab kadang-kadang oleh wartawan sudah didistorsi sehingga saya kurang percaya. Saya ngikutin, tapi saya lebih senang langsung aja forum-forum grup diskusi terbatas, orangnya lebih reliable bagi saya. Nah, yang kedua saya agak tiarap. Sekarang saya mengawal tugas Presiden, yaitu pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia, dan ini strategis bagi saya. Indonesia yang dikenal sebagai the largest Muslim country in the world, diplomasi keluar negeri siapapun presidennya, itu tetap dianggap sebagai presiden dari masyarakat Islam terbesar di dunia. Tapi kita tidak punya universitas yang didesain dari awal yang berkelas internasional. Ini bagi saya akan agak naif. Dan kedua, banyak mahasiswa Indonesia yang dapat beasiswa dari negara yang tidak lebih kaya dari kita. Mesir, Sudan, Maroko, Tunis, banyaklah kalau disebutkan, Pakistan. Tapi mereka ketika minta beasiswa ke sini, tidak ada skema beasiswa. Kedua, tidak ada kampus yang didesain untuk mereka. Belum lagi para Indonesianis. Beasiswa orang asing Iya. untuk belajar di Indonesia. Iya, skema itu tidak ada. Nah, kami usulkan harus ada ini, kita malu kita G20. Nah, Presiden dan Wapres kemudian sejalan pikiran itu, saya diminta untuk mengawal, dan saya tiarap mengapa? Saya tidak mau ide besar ini kemudian terlibat diskusi politik. Maka saya tidak mau. Saya menjaga betul kampus harus independen, di atas semua golongan, di atas semua kepentingan agama, karena ini untuk bangsa dan negara. Makanya saya tidak mau terlibat pro kontra politik praktis. Banyak isu yang juga mengatakan di universitas, banyak universitas ada kelompok-kelompok yang telah masuk ke dalam universitas tersebut dan justru menjadi sumber daripada perpecahan awal daripada kaula muda Indonesia. Itu bisa kita pahami ya, ada akar-akar agama. Tapi bagi saya, kalau bicara intoleransi, agama itu datang belakangan saja. Sebab kalau toh bukan agama, itu mungkin karena apa? Problem ketidakadilan, pemerataan. Misalnya tentang Aceh bergolak dulu. Apakah karena agama? Tidak. Di Papua bergolak karena agama? Tidak. Karena masalah keadilan, pemerataan pendidikan dan sebagainya. Nah, agama datang itu memberikan amunisi, sakralisasi. Jadi bagi saya jangan agama dianggap sebagai satu-satunya sumber. Ada sumber lebih vital di balik agama itu sendiri. Yaitu tadi masalah keadilan, pemerataan, kesejahteraan, itu intinya. Agama dipakai saja. Ya. Prof, kohesi nasional. Di sini saya menulis pemahaman yang tidak kritis terhadap gagasan negara bangsa di Indonesia telah mendiskreditkan etnonasionalisme yang pada dasarnya merupakan bentuk utama nasionalisme yang berpihak pada bentuk sekunder nasionalisme. Ya. Saya katakan ya bahwa Indonesia itu bukan etnonasionalisme, tapi civic nasionalisme. Karena yang mengikat kita itu bukan karena sentimen etnis, tapi bahwa etnisitas itu dihargai, Bhinneka Tunggal Ika, iya. Tapi itu tidak menjadi satu acuan. Bahkan sekarang ini muncul yang saya katakan hybrid generation. Generasi hibrida. Hybrid generation. Iya, yang orang tuanya itu cross cultural married, cucunya, anaknya itu sudah semakin meng-Indonesia. Jadi hybrid, jadi campur aduk udah. Iya, campur aduk. Sehingga kalau ditanya, Anda dari mana? Nggak relevan lagi. Karena udah campur-campur, ayahnya, ibunya campur. Ini sungguhnya bagus bagi masa depan Indonesia. Sentimen etnis sudah semakin rileks di Indonesia itu. Dulu itu sensitif kalau ngomong etnis itu, sekarang rileks. Tapi agama itu masih kental. Tapi kalau etnis itu sekarang udah rileks.
Nah, oleh karena itu kalau ingin kohesi ini kuat, satu harus dipikirkan sumbernya. Satu, kesejahteraan, keadilan, penegakan hukum, role model. Kalau itu dilaksanakan, radikalisme itu semakin menyempit ruang-ruangnya. Dan itu akan memperbaiki keadaan secara umum. Iya, ya. iya. Baik, saya ingin bertanya, Prof. Kita melihat bahwa adanya yang tadi Prof katakan adanya kohesi nasional. Tapi kita juga melihat sekarang sebetulnya adanya pemecahan, pemekaran daripada daerah. Kita melihat bahwa sekarang juga telah terjadinya daerah-daerah itu mempunyai kepentingan sendiri, mempunyai kekuasaan tersendiri, dan pemerintah itu juga desentralisasi itu juga tentunya mempunyai satu efek terhadap kohesi nasional. Ya. Itu berakar pada agenda reformasi. Ada 3 reformasi itu bagi saya yang sangat fundamental dan historis. Satu, desentralisasi sebagai kritik terhadap sentralisasi waktu itu. Maka kemudian desentralisasi. Maksudnya agar birokrasi diperpendek, layanan diperpendek, dan partisipasi rakyat semakin terbuka. Yang kedua, pembatasan masa jabatan presiden. Otonomi ya di Ya, daerah. ya. Yang ketiga, kebebasan pers. Kedua adalah masa jabatan presiden. Itu reformasi Apa kan hubungannya? Artinya apa? Saya ingin mengatakan reformasi itu ada 2 hal itu. Otonomi, Pembatasan jabatan presiden. Ya. Yang ketiga, kebebasan ruang demokrasi dibuka. Apa implikasinya? Implikasinya dengan adanya kebebasan dibuka, kemudian pemilihan langsung, disinilah ada unintended implication. Yaitu apa? Untuk mencari suara massa. implikasi yang tidak disengaja ya. Iya, yaitu apa? Sumber aktor untuk mencari suara untuk mobilitas ke atas siapapun. Satu, kekuatan uang. Kedua, tokoh-tokoh yang populer, mungkin artis. Ketiga, agama. Jadi simbol agama itu sejak reformasi menjadi tangga untuk naik ke atas. Makanya kemudian politik identitas itu muncul, itu implikasi dari dibukanya tadi. Kenapa simbol agama bisa menjadi tangga untuk naik ke atas? Ya karena Kenapa itu tokoh merupakan agama sesuatu? mudah mencari massa. Kiai-kiai, penceramah-penceramah dengan dalih agama, dia mengumpulkan massa. Ini kan aset untuk demokrasi. Sehingga orang-orang seperti itu bisa saja ditarik ke politik atau dia ditarik ke politik. Apa itu terjadi? Lihat aja. Lihat aja kalau ada tokoh yang punya pengikut banyak, itu nanti oleh calon presiden atau calon bupati, calon gubernur pasti dekat-dekati kan. Sekarang pun kita melihat dengan telanjang. Jadi tokoh-tokoh itu dipergunakan oleh mereka yang mau naik ke atas. Bisa yang bersangkutan secara sadar menggunakan kemampuan retorikanya agama untuk masuk politik, atau oleh orang lain ini kemudian ditarik, serba mungkin. Tapi saya tidak melihat terlalu banyak bahwa tokoh agama itu sebetulnya sebagai salah ulama atau tokoh agama mencoba, mungkin wakil presiden. Lihat aja menjelang pemilu, tokoh-tokoh yang tidak biasa masuk pesantren, keluar masuk pesantren. Apa maknanya itu? Dan wakil presiden juga di kita juga datang dari kelompok tersebut. Iya, kalau wakil udah pastilah. Ini orang yang bukan beragama Islam saja, berpakaian layaknya ustadz, datang ke pesantren, tangannya dicium misalnya. Apa maknanya ini? Ini artinya kan secara sadar bahwa kiai itu punya massa banyak, sehingga aku perlu datang untuk meraup massa itu, cari simpati. Ya, ya. Nah, jadi melalui proses desentralisasi politik inilah negara berusaha sekarang mengakomodasi permintaan untuk mengekspresikan etno-nasionalisme. Indonesia yang begitu besar dan plural bagi saya, siapapun presidennya sampai nanti akan menghadapi agenda-agenda seperti ini. Sampai kita sebelum
Kecuali kalau kita sudah sejahtera mungkin. Iya, sampai nanti. Jadi karena besar kok, Amerika butuh berapa ratus tahun. Yang besar itu Cina, tapi kan dia juga lama dan dengan tangan besi. Oleh karena itu kita ini lebih dahulu punya eksperimentasi demokrasi yang begitu liberal. Dan saya sendiri berharap bahwa semoga eksperimentasi ini akan menambah pengalaman, membuat satu roadmap bagaimana seabad kemerdekaan. Kita 3 kali mengikuti demokrasi zaman Bung Karno, dan Pak Harto, dan reformasi. Saya harap setelah ketiga ini kita menemukan satu roadmap mana yang cocok untuk Indonesia dengan mengevaluasi apa yang telah terjadi selama ini. Cuman saya belum melihat bahwa baik para pemerintah maupun parpol itu punya roadmap. Roadmap itu ibarat kita mau jalan-jalan perlu roadmap kan, sebagai satu peta jalan. Punya nggak sekarang peta jalan? Yang mengemuka sekarang ini orang hanya sibuk menghadapi pilkada atau pemilu. Itu yang saya katakan, masyarakat bangsa begitu kuat, tapi level tanpa state-nya mengetahui tujuannya kemana, hanya mau bertuju untuk mendapat kekuasaan. 5 tahunan, miopik. Ini yang saya katakan, Artinya pemerintahnya yang miopi. lemah. Apa artinya miopi? Rabun jangka pendek. Tidak melihat ke depan. Ini yang saya katakan, pemerintah kita, state kita itu lemah. Tapi untungnya bangsa kita itu cukup kuat. Sehingga kelemahan ini dibantu oleh bangsa. Sehingga ada ungkapan, autopilot pun jalan kok bangsa ini. Ya. Prof, sebelum kita jeda, satu pendapat, kalau saya menyebut 3 hal. Satu adalah integrasi nasional, ya, otonomi daerah, dan demokratisasi. Kalau kita 3 aspek ini kita rangkum di dalam satu pernyataan, apa yang harus kita lakukan di sini? Bagaimana menegakkan keadilan, kesejahteraan, maka 3-nya nanti akan menguat. Kita jeda sebentar, Prof. 3 itu bersatu, semua akan beres. Iya, asal ada keadilan, kesejahteraan, hukum tegak. Pemirsa, Impact akan kembali dengan segmen terakhir setelah jeda iklan berikut ini. Dan kita masih akan berbicara sedikit untuk menanyakan mengenai kesetaraan tanpa adanya diskriminasi, mengenai harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi, komitmen untuk kita semua berpartisipasi, apalagi kita melihat keadaan yang sekarang boleh dikatakan fluid, jadi bisa berubah dari menit ke menit, dan kebebasan seorang individu terkait pengembangan dirinya. Kita akan kembali bersama Anda setelah pesan-pesan berikut ini.